Halo, bebuhan pengangguran angka 7 Mawarung Jablay. Bertemuan lagi dengan saya Bang Junet, manusia kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Film ini menceritakan tentang seorang gelandangan bernama Max yang ternyata memiliki kekuatan super. Dibintangi oleh Joy Manganiello yang berperan sebagai Makepeace. Film ini disutradarai oleh Adam Mortimer yang dirilis pada tahun 2020. Di sebuah kota kosmik yang dipenuhi iblis bernama Chromium, terdapat satu pahlawan super bernama Makepeace. Makepeace bisa terbang melintasi kosmik dengan kekuatannya. Namun, karena kekuatannya jualah banyak orang yang ingin menghancurkannya. Terlihat, Makepeace sedang bertarung dengan musuh bebuyutannya bernama Cleo Pentrick. Cleo ingin menghancurkan seluruh kota dan orang-orang di sana dengan benda yang bernama Void Machine. Upaya menghancurkan Cleo bisa dihentikan oleh Max dengan pukulan dari tangannya menyebabkan pusaran molekul. Max menghancurkan Void Machine di dalam ruang dan waktu hampa yang berada di pusaran molekul dan menyebabkan dirinya terlempar ke bumi. Max yang kehilangan kekuatannya akibat ledakan pusaran molekul di bumi menjadi seorang gelandangan. Max terus menceritakan kisahnya sambil minum-minum di bar, namun tak seorang pun yang mempercayainya. Lanjut, Max keluar dengan sempoyongan sambil mengais sisa makanan di tempat sampah. Setelah berjalan tidak jauh dari sana, terlihat Max membeli obat-obatan terlarang dari seorang pria kulit hitam. Tiba-tiba, seorang pemuda bernama Hamster merekam transaksi tersebut. Si penjual yang tidak senang langsung merusak ponselnya. Lanjut, di sebuah kafe, Hamster menemui Melissa, pemilik situs web Trendybeal, untuk menawarkan liputan berita miliknya. Namun Melissa menolak karena berita milik Hamster kurang menarik. Hamster bersikukuh kepada Melissa agar menerimanya, karena dia yakin akan memberikan berita yang menarik untuknya. Bahkan menjanjikan 15 juta viewer di websitenya. Hingga akhirnya Melissa pun memberikan kesempatan kepada Hamster dan memberikan akun sementara kepadanya. Jika Hamster bisa memberikan berita yang keren, maka Melissa akan mempekerjakannya. Tentu saja Hamster segera mengambil kesempatan itu serta berjanji tidak akan mengecewakan Melissa. Terlihat seorang wanita gimbal dengan gaya yang eksentrik bernama Indigo sedang memasuki ruangan. Indigo menemui seorang pemimpin gangster bernama The Manager. Indigo terlihat sudah lama bekerja dengan si Manager, sedangkan si Manager menyukai hasil pekerjaan Indigo. Di pekerjaan selanjutnya, manajer ingin Indigo menemui seseorang bernama Jimmy Craig untuk menagih uang miliknya dan melaporkan jika Jimmy membicarakan sesuatu yang aneh tentang dirinya. Setibanya di rumah, terlihat Indigo sedang menyiapkan makanan yang berwarna ungu sama dengan rambutnya. Terlihat Hamster masuk ke rumah itu karena Hamster adalah adik dari Indigo. Indigo memarahi Hamster karena menjadi reporter secara diam-diam. Indigo ingin Hamster masuk kuliah karena itu adalah amanat dari sang ayah. Namun Hamster mengatakan, bagaimana dia bisa masuk kuliah sedangkan SMA saja dia tidak lulus. Untuk menenangkan perdebatan kecil itu, Indigo menceritakan kisah dari almarhum ayahnya. Ia menceritakan bahwa ada 2 ekor burung gagak yang terbang mengelilingi dunia untuk mengambil perhiasan emas untuk dijadikan sarangnya. Setelah itu, Indigo menyiapkan makanan yang berwarna ungu, sedangkan Hamster hanya menatapnya dengan heran. Di suatu malam, terlihat Hamster sedang berjalan-jalan untuk mencari berita. Dia melihat Max si gelandangan sedang memukul tembok. Setelah melihat Hamster, Max mengatakan kalau dulunya dia bisa memukul kosmik. Namun setelah satu pukulan terakhir, terlihat Max kesakitan. Hamster segera memotong Max dan mengatakan kalau dia ingin mendengar kisah darinya untuk dijadikan berita. Max yang merasa terganggu dengan itu segera pergi meninggalkan Hamster. Saat Hamster mengejar, ia melihat Max yang pingsan di tengah jalan dengan keadaan mabuk berat. Untungnya, Hamster berhasil menyelamatkan Max yang hampir digilas mobil. Namun, Max yang sempoyongan tetap meninggalkan Hamster. Setelah itu, Hamster yang sebelumnya mengambil foto Max mulai membuat cerita tentangnya. Dengan judul cerita Makepeace Pejuang Kosmik Kota Hamster dan mengunggahnya di website Trendybeal. Setelah itu, terlihat kilasan visual di pikiran Max ketika dia menjadi seorang pahlawan. Tidak lama kemudian, Hamster membangunkannya dari mimpi tersebut. Hamster memberikan bir kepada Max untuk merayunya agar menceritakan kisah hidupnya di Chromium. Max yang mulai terbujuk dengan meminum banyak bir, mulai menceritakan kisahnya. Max bercerita kalau dulunya dia sering duduk di gedung tertinggi di Chromium
yang tingginya ribuan kaki sambil melihat ke bawah layaknya dewa. Max juga bercerita kalau dia sering terbang di tepian lubang hitam dan menantangnya untuk menariknya. Max melanjutkan kalau hamster ingin tahu kisahnya lebih jauh, maka berikan aku makanan dan whisky. Setelah tiba di bar, Max kembali mulai bercerita tentang musuh bebuyutannya bernama Patrick yang memiliki alat penghancur dunia bernama Void Machine. Hamster mulai menanyakan apakah benar Max memiliki kekuatan super. Max kembali menjelaskan kalau sumber kekuatan supernya tidak ada di bumi. Jarak kekuatan supernya berada di ribuan mil kecepatan cahaya dari bumi. Bartender yang mendengar cerita itu menegur hamster agar tidak terlalu mempercayai bualan Max. Hari demi hari, Max terus menceritakan berbagai macam hal tentang dirinya kepada hamster. Mulai dari kelemahannya seperti senjata solar, robot raksasa yang tentunya diciptakan oleh musuh bebuyutannya bernama Cleo. Pekerjaannya sebagai pengatur darah kosmik dan memantau peristiwa yang terjadi di tempat asalnya. Max perlahan menjelaskan apa itu darah kosmik. Namun dengan penjelasan yang cukup sulit dipahami, hamster tidak memahaminya. Max juga menjelaskan kalau atmosfer dan udara di bumi yang menurutnya kotor menyebabkan dirinya lebih tua 15 tahun dari umur aslinya. Saat menceritakan lebih dalam lagi, terdapat visualisasi dari kisah Max. Di kilasan visual ini terlihat Max sedang melakukan sebuah misi. Tiba-tiba sesuatu meledak dan memenggal tangannya. Dengan darah yang terus bercucuran dari tangannya, Max merangkak menuju sebuah sumber cairan. Terlihat cairan tersebut memancarkan listrik dan menyambar tangan Max. Sembaran itu memberikan kekuatan kepada Max dan menumbuhkan lengan barunya. Kekuatan itu lanjut memasuki setiap molekul di tubuhnya dan membuatnya bisa terbang. Max menyebutkan kekuatan itu diberi nama Crystal Peace. Hamster yang mulai mendalami kisah Max sekarang mulai bersimpati dan ingin membantunya menemukan sumber kekuatan Max, yaitu Crystal Cap. Karena Max bilang kalau pada dasarnya hal yang ada di Chromium sama dengan bumi. Mendengar itu, Max sangat marah kepada hamster karena dia tidak mendengarkan penjelasannya walau sudah merekam omongannya. Max segera pulang dalam keadaan mabuk. Setelah tiba di tempatnya, Max membuka kotak yang isinya adalah jubah dengan kilauan warna maron. Dengan mengenakan jubah, Max menaiki sebuah gedung. Di sini kembali terlihat kilasan visual dari Max. Terlihat ada banyak orang yang sangat mengidolakan Max. Dalam pidatonya, Max mengatakan tidak akan pernah meninggalkan kota Chromium. Selanjutnya, terlihat Indigo sedang berjalan menuju kamar Craig untuk menagih hutang. Saat Indigo mengetuk pintu, Craig segera menodongkan pistol kepadanya. Indigo mengatakan manajer yang menyuruhnya menemui Craig. Saat mendengar nama manajer, seketika Craig membiarkannya masuk. Craig berbicara kepada Indigo dengan gaya yang kurang waras. Kemudian dia menawarkan narkoba kepada Indigo. Namun Indigo menolaknya. Craig mengajak Indigo untuk bermain, memintanya menodongkan pistol itu di kepalanya dan menarik pelatuknya. Ternyata pistol tersebut tidak diisi peluru. Situasi mulai tegang karena Craig mengisi pistol tersebut dengan sebutir peluru dan memaksa Indigo memainkan permainannya. Di sini Indigo terpaksa menuruti permainan Craig untuk mendapatkan kepercayaannya. Indigo menodongkan pistol ke kepalanya dan menarik pelatuknya. Untungnya pistol itu tidak mengeluarkan peluru. Craig yang melihat hal tersebut terlihat senang. Saat giliran Craig, tidak terduga pistol mengeluarkan peluru dan memecahkan kepalanya sendiri. Indigo yang melihat hal tersebut langsung terkejut. Dengan wajah panik, Indigo membersihkan sidik jari yang menempel di gagang pistol tersebut. Ketika membuka jendela, Indigo melihat uang di samping mayat Craig. Indigo pun kabur dengan membawa uangnya pergi. Sedangkan Max terlihat sedang membuat sebuah simbol yang digambar di lantai. Dari simbol itu keluar visual patung dirinya, serta suara dari Cleo yang menyuruh Max kembali ke dirinya yang dulu. Dengan tetesan air mata yang keluar dari wajah Cleo, dapat menghancurkan patung Max. Bersamaan dengan hancurnya patung itu, Max segera terbangun dari tidurnya. Sejak saat itu, Max menganggap kalau Cleo sudah berada di dekatnya. Kembali ke manajer, terlihat anak buahnya yang bernama Finn memberikan laporan bahwa Craig tewas bunuh diri. Dan uangnya juga menghilang. Decker menguatkan dugaan bunuh diri tersebut dengan membawa kertas laporan polisi. Manajer yang marah menyumpalkan kertas tersebut ke mulut Decker. Manajer pun menaruh curiga kepada Indigo dan menyuruh anak buahnya untuk menanyakan hal itu kepada Indigo. Di siang harinya terlihat Max sedang menyapu halaman dan melihat poster pahlawan super. Tidak disangka postingan hamster tentang Makepeace viral di website Trendybeal. Tentunya Melissa sangat senang dengan hal tersebut.
Ia segera menjanjikan kepada Hamster akan menjadikannya pekerja tetap. Hamster menanyakan kepada Max, kenapa dia tidak melawan kejahatan di dunia nyata. Dengan gaya pembahasan yang sulit dimengerti, Max menjelaskan bahwa di Chromium, ia banyak memukul orang jahat namun tidak membunuh. Karena peraturan di Chromium dilarang membunuh. Kemudian Hamster membawa Max ke pusat perbelanjaan. Max terkejut saat melihat pusat perbelanjaan itu dan mengatakan kalau Crystal Cap bisa saja di bawah sana. Ketika semuanya mulai tercerahkan, tiba-tiba ada mobil yang mengganggu mereka. Max yang marah melemparkan batu ke kaca mobil pengganggu tersebut. Hamster merekam kejadian itu karena dia menganggapnya hal menarik. Mobil itu segera menabrak Max dan membuatnya tersungkur. Namun Max kembali bangkit dan mengamuk dengan menghancurkan mobil tersebut. Malam harinya terlihat Pin dan Decker datang ke rumah Indigo. Pin tanpa basa-basi menanyakan apakah Indigo tahu sesuatu tentang Craig. Dengan sedikit panik, Indigo mengatakan kalau dia tidak mengetahuinya. Saat Pin dan Decker mengatakan ingin pergi, Indigo mulai bernapas lega. Namun Pin tidak jadi pergi karena ingin ke toilet. Kembali ke Max dan Hamster. Hamster kagum dengan Max yang tetap berdiri walau sudah ditabrak mobil. Max dengan gaya bicaranya yang khas mengatakan kalau dia pernah menghadapi kematian yang bergerak cepat ribuan kali. Sedangkan di rumah Indigo, ketegangan masih terjadi karena Pin dan Hiker belum juga pergi. Tiba-tiba Decker menutup horden jendela. Saat itu juga Hamster pulang ke rumahnya. Di saat yang bersamaan, Pin menemukan uang yang dicuri Indigo dari Craig. Pin yang marah besar ingin menembak Indigo. Saat itu juga datang Max menyelamatkan mereka. Setelah membunuh Pin dan Decker, Max bersama Hamster dan Indigo segera pergi ke tempat perbelanjaan untuk bersembunyi. Max meminta mereka untuk sementara, karena jika mereka pergi justru akan membuat mereka terbunuh. Di sini Max mengatakan kalau ia akan membantu Indigo dan membunuh mereka semua. Indigo mulai menjelaskan kalau si manajer tidak akan melepaskan mereka dengan mudah. Setelah itu terlihat Max memakai kostumnya mengawasi keadaan agar mereka tetap aman. Hamster menasihati Max mengubur masa lalunya dan memulai masa depan. Mendengar itu, Max segera membakar kostumnya dan pergi membeli kostum tentara dengan senjata lengkapnya. Sebelum melancarkan aksinya, Max mengkonsumsi narkoba hingga membuat Hamster kecewa. Karena pengaruh narkoba, Max mulai berhalusinasi lagi dengan memukul-mukul tembok. Setelah itu, Max segera menyerang musuh dengan perisai dan senjatanya. Max menembaki mereka hingga semuanya tewas. Dengan napas yang memburu, Max menaiki tangga dan terdiam sebentar di sana. Ternyata, Max kembali mengkonsumsi narkoba. Lanjut, Max terlibat pertarungan 1 lawan 1. Namun, Max kalah karena pistol musuh mengenai baju anti pelurunya. Saat Max hampir ditembak, tiba-tiba Indigo datang menyelamatkannya. Ketika Max ingin membunuhnya, Indigo melarang dan menyuruhnya pergi. Tiba-tiba, si manajer menembaki mereka dari balik ruangan. Untungnya, tembakan itu meleset. Saat itu juga, manajer segera kabur lewat jalan lain. Hamster yang melihat mayat berhamburan merasa shock. Max segera menggeledah untuk mencari apakah ada sesuatu yang bisa diambil dan menemukan bola yang sama seperti milik Hamster. Max segera mengatakan bahwa Hamster akan dibunuh oleh Cleo. Dia menjelaskan bahwa Cleo jatuh dari bumi lebih dulu darinya. Hamster yang sedang panik mulai mengatakan bahwa semua yang dikatakan Max hanyalah halusinasi belaka. Tiba-tiba, visualisasi ingatan Max muncul kembali. Di sini terlihat Cleo menyuruh Max menemuinya. Dalam keadaan setengah sadar, Max pergi mencari Indigo dan Hamster karena mengkhawatirkan keselamatan mereka. Indigo yang mengemudi cukup lama mengalami kelelahan dan meminta untuk tidur selama 1 jam. Tiba-tiba, Melissa menelpon Hamster. Melissa mengatakan kalau ia sudah mengetahui masalah mereka dan menawarkan perlindungan. Indigo yang sedang tidur ditinggalkan oleh Hamster dengan sepucuk surat di dalam mobil. Setelah pagi tiba, terlihat manajer sedikit gelisah menunggu seseorang sambil berbicara dengan seorang wanita yang misterius. Manajer menjelaskan kepada wanita misterius itu kalau dirinya ingin menguasai kota. Wanita misterius itu mengatakan kepada manajer bahwa manajer sudah melakukan hal yang sangat baik
dengan membangun panti sosial dan perusahaan. Namun yang mewujudkan semua itu adalah dirinya. Wanita misterius itu mengatakan kalau dirinya ingin menjadi ilmuwan terbaik di alam semesta. Namun cita-citanya tidak tercapai. Dia hanya menghabiskan waktu dengan menciptakan senjata dan robot. Ternyata dugaan Max benar bahwa wanita misterius yang bersama dengan manajer adalah Cleo. Melissa secara tidak terduga malah menemui Cleo dan manajer. Terlihat Melissa merayu wanita itu dan ingin menyerahkan hamster. Namun Cleo malah membunuh Melissa dan menangkap hamster. Hamster yang masih memakai gelang pelacak dari Max membunyikan sinyal darurat. Dan otomatis Max mengetahui kalau hamster dalam bahaya. Indigo yang sudah terbangun mendapati sepucuk surat dari hamster yang pergi bersama Melissa. Terlihat Max dengan pistol di tangannya mendatangi sebuah gedung. Setelah itu muncul kilasan visual Max yang menjadi superhero. Saat memasuki sebuah ruangan, Max melihat Cleo yang membawa point machine. Di dunia visual ini terlihat Max menerjang Cleo keluar dari gedung dan mereka jatuh bersama. Kembali ke dunia nyata, Max akhirnya menemukan Cleo dan manajer yang sedang menyandra hamster. Melihat hamster yang nyawanya terancam, Max membuang senjatanya kemudian berlutut. Di sini, Cleo segera menyuruh manajer keluar. Cleo mengatakan kepada Max, apakah darah kosmik milik Max sekarang tidak berdaya. Max memohon kepada Cleo untuk membiarkan hamster pergi. Sedangkan di luar, terlihat Indigo menyelinap memasuki gedung. Namun, manajer sudah menunggunya. Kembali ke Cleo, ia meminta Max mengakui semuanya di hadapan hamster. Dimulai dengan menanyakan siapa sebenarnya Max. Apakah Max adalah superhero Chromium? Max menjawab, ya. Cleo melanjutkan pertanyaan apakah hero Chromium adalah pahlawan yang menghancurkan seluruh kota dan tidak menginginkan semua orang. Kali ini Max hanya terdiam. Namun Cleo meyakinkan hamster bahwa jawaban dari pertanyaan adalah ya. Di bagian gedung yang lain masih terjadi adu tembak antara Indigo dan manajer. Cleo memiliki teori bahwa ketika dia berdekatan dengan Max maka akan terjadi reaksi fisik. Tidak terduga saat Cleo menembak Max, darah yang keluar berwarna biru. Kembali ke sisi gedung karena manajer kehabisan peluru, Indigo berhasil melumpuhkannya. Saat Indigo ingin membunuh manajer, sayangnya peluru Indigo juga kosong. Manajer mengambil pisau yang ada di pinggangnya, menusuk pinggang Indigo dan mencekik lehernya. Namun Indigo berhasil memukul manajer dan mencekik lehernya dengan ikat pinggang hingga tewas. Beralih ke Cleo dan Max. Cleo menembakkan beberapa peluru ke badan Max, namun Max berhasil bertahan. Max pun menerjang Cleo hingga mereka jatuh bersama. Sama persis seperti Max menjatuhkan Cleo di dunia visual. Saat mereka jatuh, di sana terdapat kilasan imajinasi visual Max yang ternyata adalah kekasih Cleo. Hamster yang menengok ke bawah gedung terlihat gemetar. Setelah melihat Cleo dan Max yang sekarat, Indigo yang berhasil membunuh manajer segera merangkak keluar. Saat Indigo mendekati Max, tiba-tiba darah biru Max mengeluarkan cipratan listrik. Dan secara tidak terduga, darah Max masuk ke tubuh Indigo lewat luka di pinggangnya. Saat itu juga, luka itu langsung sembuh dan membuat Indigo bisa terbang. Kekuatan Max yang tersegel telah terbuka dengan bercampurnya darah Max dan Cleo. Dan sekarang kekuatan itu diwariskan kepada Indigo dan hamster. Ternyata semua cerita yang diceritakan oleh Max adalah kebenaran, bukan imajinasi. Dan Max bersama Cleo adalah alien yang tanpa sengaja terlempar ke bumi. Dan selanjutnya, film pun berakhir. Saya ucapkan terima kasih gasan babuhan pian yang masih setia menonton video editan saya yang seadanya ini. Sudi kiranya kalian subscribe dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan pemberitahuan ketika video baru diupload di channel ini. Perlu kalian tahu, sekarang Bang Junet sudah upload tiap hari, jadi tetap stay di channel Bang Junet. Subscribe, apa channelnya? Apa Baru bigi barang masuk deh. Like and share and subscribe.